Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat yang amat besar ialah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan alam Kangjeng Nabi besar kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, juga para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, khusus kepada orang yang tertua di Sepatan, ialah saudara kita Bapak Haji Ato. Mudah-mudahan dialognya tambah panjang ya. Iya, orangnya tambah umurnya. Dan yang tertua di antara kita yang sudah tidak layak hidup di dunia ini adalah cucunya aja udah bosan lihat, tapi tetap kita doakan mudah-mudahan diberi panjang. Apa? Udah amin duluan. Umur. Yang paling saya hormati ialah guru saya, Bapak Kiai Haji Ilyas. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya belajar nasrib sama beliau, saya belajar ambil dunia sama beliau. Jadi sekarang saya dapat ilmu nasrib dulu dari beliau. Saya terus sekarang aja, beliaunya mah lupa. Ya ada yang begitu atuh. Guru juga kalau gak dipakai-pakai mah lupa sama. Saya juga kadang-kadang lupa ngaji. Apalagi ente yang gak ngaji-ngaji. Saya lupa. Aduh, ngaji mah susah, lupa melulu. Masya Allah. Yang paling saya hormati ialah Sohibul Walimah, Bapak siapa? Sony. Iya, saya nggak lupa sama dia, mah inget merek radio. Udah itu. Padahal namanya Kabasuni ya. Iya, tapi saya ingatnya Sony aja. Kenapa saya enggak lupa? Sebab pernah punya tip saya dulu hilang. Jadi sampai sekarang inget aja. Aduh. Saya jarang mau diundang kemana-mana. Lebih ke daerah sini jarang mau. Makanya jarang mau bahasa saya itu akrab Sunda.
dan enggak macem-macem. Saya mah Sunda aja. Kalau di SPT kan lain. SPT artinya sepatan. Bahasanya Melayu. Saya kurang akrab dengan bahasa Melayu dan sengaja tidak dibikin akrab. Segini juga saya kurang akrab dan tidak dibikin akrab. Ini undangan bupati, gubernur, kemarin diundang ke istana. Kalau mau, tapi nggak pernah mau. Uangnya haram. Makan uang gituan itu nggak khusus sholat, nggak khusus. Makanya RT ada nggak yang khusus? Nggak ada. Susah khususnya. Saya kan lagi cari khusus. Ngaji mau baca kita mah gampang, apalagi alat maya udah diaji, kita udah diaji. Tapi pas giliran mau khusus susah, nggak ada gurunya lagi. Khusus mah ternyata makanannya, minumannya dan pakaiannya, pergaulannya, jangan yang enggak sama khusus, jangan yang suka, jangan bergaul dengan orang yang enggak punya khusus. Jadi nggak khusus atuh. Kita sehari-hari sama bupati aja sama camat, iris kuping khusus, iris kuping gajah dah. Ya, kuping saya jangan. Nggak usah. Lagi apa? Paling nggak usah sama polisi. Sama polisi nggak usah. Nah, kalau kita dulu sering ke almarhum Abuya Cidahu. Kalau di Garut dengan Imam, sini dengan Abuya Muhyiddin, itu lemes hati. Pasti ada lah mengarah ke khusyuk ada. Kalau bangsa yang begini-begini, kelihatannya wajahnya wajah kreditan semua. Jadi saya malam ini ngaji pakai bahasa Melayu sebisa-bisa saya, sebodoh amat lah. Kondisi yang suka, yang pernah ikut ngaji ke Cilorok, emang lagi batu-batu aja tadi suruh dipademin ini juga sebenarnya speakernya kurang ada kontrol. Speaker orang mana nih? Orang Selatan juga? Iya, SPT. Saya kurang bisa. Saya mau buka nyela kapan-kapan kalau ada acara harus ada kontrol. Biar enak, ini nggak ada kontrol. Orang kalau udah banyak begini harus pakai kontrol. Buat sayanya, ini kan nggak ada. Yang ketiga nih ngajinya pasti sampai subuh nih. Iya ya, sampai subuh. Siap kemana? Ya Allah. Terus kalau teragama lemah dikit yang ini supaya ke pinggir, perempuan maju. Karena yang listriknya dimatiin. Mantap. Ya Allah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ini yang jelas saya sangat senang, girang. Enggak girang ketemu dengan ente, dengan Sony, enggak, sama guru saya. Ini guru beneran, saya mau beneran. Sama Pak Haji Ilyasi, guru Nasri. Saya dulu ikut Nasri pahala sampai selesai, alhamdulillah. Nah, jadi ketemu dengan Pak Haji Ilyas berarti ketemu dengan guru, alhamdulillah. Tapi guru saya suka ngasih uang sama saya. Aturan makan saya ngasih uang sama Haji Ilyas, malah dia yang suka ngasih sama saya. Terbalik tuh ya, terbalik. Di Mekah juga suka ngasih ikan melulu, ikan mentah. Adanya ikan mentah, ikan laut. Alhamdulillah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita lihat salah satu ayat dalam Al-Quran,
wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Al-ayat. Ayat ini ditafsirkan oleh berbagai ulama, banyak cara-cara tafsirannya. Tapi salah satu dari uraian ayat ini, Allah dulu di alam arwah memanggil Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis di alam arwah. Pertama Allah menciptakan arwah. Arwah itu sudah disetok, tidak kurang tidak lebih. Selama arwah belum turun ke dunia, belum selesai semuanya, kiamat belum terjadi. Tapi kalau arwah sudah habis, kiamat. Tanda bahwa arwah belum turun selesai, belum turun semua, masih banyak orang hamil, masih banyak orang meteng, masih banyak orang, kata Sunda mana rene hamil. Kalau bahasa Melayunya apa? Bunting. Cari bunting susah banget. Bunting. Nah ini kalau masih ada perempuan bunting, aman dah. Berarti masih tegar dunia, masih kuat, masih belum kiamat. Makanya orang SPT kalau ketemu orang bunting, makasih Mbak. Kenapa? Ini pengaman dunia ini. Pegang sama kita pengaman dunia. Makasih apa-apaan, bukan apa-apaan, kata Ki Uci juga pengaman dunia. Makanya saya usah-usah begini nih. Iya. Boleh nggak dibuka usah? Jangan. Aduh ya Allah. Bahkan kalau mau mantep, suaminya yang baca. Suaminya baca ayat wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futiyat abwabuha sampai selesai, sampai salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tiupin di sini 3 kali. Wasiqal ladzina taqaw sampai selesai 3 kali. Siapin sama suaminya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari atas lagi ke bawah, terusin boleh terus. Ini kan jampe. Nah hikmahnya ntar kalau anak itu lahir insya Allah menjadi anak yang soleh, kan sekarang susah. Jangan cari yang soleh, yang mau mondok aja susah, yang mau nyanter. Di SPT sekarang jarang yang mondok. Dulu bahkan pada mondok, pada nyantren, sekarang jarang. Nah ini akibat dari waktu hamilnya nggak pernah dibacain. Nggak pernah dibacain. Mulai malam ini rame-rame yang bunting, tapi yang bunting rame-rame. Wah tadi ngaji sama Kiai, coba buka Neng. Atau kata si Nengnya jangan dibuka dulu, baca dulu bang. Baca tapi abang nggak talar ayatnya, makanya jangan buka-buka aja. Atau talar dulu. Tapi kan nggak talar juga dibuka mah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sih. Nah itulah ayatnya. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Banyak. Satu, lahirnya gampang. Yang kedua, ketika lahir nanti insya Allah anaknya jadi soleh. Nah itu hikmahnya. Baca ayat wasiqal ladzina taqaw, akhir surat Zumar. Di alam arwah tadi Allah menciptakan alam arwah, sekarang alam dunia, besok alam barzah, terakhir alam mahsyar, akhir sekali alam akhirat.
Kita sekarang baru menginjak alam kedua, alam amal, alam bercocok tanam. Dulu waktu di alam arwah kita mengenal Allah. Tidak ada yang tidak kenal sebab Allah telah menghitab kepada seluruh arwah. Ketika dihitab alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Seluruh arwah menjawab qalu bala syahidna. Ya, engkau adalah Tuhanku. Begitu turun ke dunia, Masya Allah, lain-lain. Ahok jadi nggak kenal sama Allah, lain-lain. Bill Clinton nggak kenal sama Allah. Jokowi presiden kita abang-abangan. Tahu kenal tahu kagak, mudah-mudahan kenal lah. Iya kan pilihan orang sepatan itu. Udah saya serahin dah sama di situ dah. Iya makanya maju mundurnya negara tergantung pilihan rakyat. Ini gara-gara Nawawi nih si Awing. Jokowi jadi begini. Ya udah kita mah terima aja. Tapi kan enak, gak ada masalah. Gak ada masalah. Alhamdulillah lah. Ya yang jelas rame selama dia jadi presiden rame. Nah, ketika turun ke dunia, Haji Ilyas alhamdulillah kenal sama Allah, Haji Ato kenal sama Allah. Kemudian kita semua yang hadir di sini alhamdulillah sebagaimana kita dulu menjawab bala syahidna, saya mengaku bahwa engkau adalah Tuhanku ya Allah. Begitu lahir ke dunia sekarang masih istiqomah. Sama-sama kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketika pulang ke alam barzah pun kita tetap mengenal Allah. Dan nanti di alam akhirat pun benar-benar kita orang yang paling kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah di alam arwah, Ibrahim kata Allah, ada apa ya Allah? Seru olehmu, panggil olehmu seluruh hamba-hambaku supaya datang ke negeri Mekah untuk melaksanakan tawaf, melaksanakan haji. Seru. Kanjeng Nabi Ibrahim di alam arwah naik ke Jabal Abi Qubais. Di alam arwah sekarang sudah tidak ada Jabal Abi Qubais, bentuknya sudah menjadi istana. Disitulah tempat para aulia-aulia Allah. Kita kenal dengan Fudail bin Iyad, di situ tempatnya. Kita kenal dengan Imam Syafi'i, di situ pernah ngaji. Kita kenal dengan Imam Malik, Imam Hanafi, di situ. Jabal Abi Qubais. Berbagai ulama-ulama dan para aulia Allah dulu pernah singgah di Jabal Abi Qubais. Sekarang menjadi istana Raja Fahd. Nah di alam arwah Kanjeng Nabi Ibrahim naik, kemudian menyeru keempat jihad. Ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas, innallaha qad farrada alaikumul hajjah. Sesungguhnya Allah telah memfardukan kepadamu sekalian haji. Fahujjuhu, maka segeralah engkau melaksanakan haji. Di alam arwah itu arwah ada yang menjawab, ada yang tidak. Ketika menjawab jawabannya labbaik Allahumma labbaik. Yang enggak menjawab diem. Orang yang menjawab satu kali walaupun kaya raya, coba satu kali kebekan. Kalau menjawab dua kali. Kalau 3, 4, 5, 10 dia akan melaksanakan sesuai dengan jawaban di alam arwah. Kalau yang tidak menjawab walaupun kaya, habis kekayaan. Itu nggak bisa kebakar. Nah, mudah-mudahan kita yang ada di sini semua dulu di alam arwah pada menjawab semua dah. Amin ya robbal alamin. Makanya udah ngikutin Haji Ilyas saja dah. Ikut. Haji Ilyas, saya ajak dong. Enggak, dulu saya jawab kok sekarang belum ke Mekah juga. Kata Haji Ilyas, yang penting lah ada sawah aja. Jadi nggak bisa ke Mekah. Nah, makanya tidak ada bahasa yang paling afdal, yang paling istimewa
ketika melaksanakan ihram baik umrah maupun haji, kecuali bahasanya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebab bahasa itu adalah bahasa kita ketika menjawab di alam arwah. Kita ulangi sekarang, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Maka dalam fikih ulama selalu mempermasalahkan ketika di Arafah, ketika di Mina, Lebaran kita di sana tanggal 9, kemudian wukuf, besoknya kan Lebaran tanggal 10 di Mina. Dipermasalahkan afdalan baca Quran, apakah afdalan labbaik Allahumma labbaik, afdalan baca zikir apa labbaik Allahumma labbaik, atau afdalan takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd dengan labbaik Allahumma labbaik. Ulama masing-masing mengeluarkan pendapat, hujah, dalil, tetapi tetap yang paling afdal labbaik Allahumma labbaik. Mina kita yang paling hebat adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Afdalannya mah itu sebetulnya. Karena bosen variasi jadi takbir Allahu akbar Allahu akbar. Afdalan aslinya seperti itu. Nah, Kiai sekarang gimana kalau yang ke Mekah kita di sini baca labbaik aja. Masing-masing habis subuh di masjid bareng-bareng baca labbaik. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Jangan. Atau takbir kayak lebaran kan bagus, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Padahal bukan lebaran, dibaca di masjid rame-rame. Bagus nggak Kiai? Nggak bagus. Nggak bagus. Emang kenapa? Sebab didengerin para arwah kan. Kalau kita takbir di masjid Allahu akbar Allahu akbar, ahli kubur bangun, woi lebaran lagi woi. Lebaran lagi, ini siapa pimpinannya katanya, ini Ustaz Awi katanya. Oh emang kabarnya baru lebaran kemarin, kok udah lebaran lagi aja. Wah ini ngaco nih katanya Ustaznya, kita cekek yuk. Jangan sembarangan. Jadi ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya. Ayat-ayat juga kan dipakainya ada waktu-waktunya. Kalau ayat apa namanya nikah, fankihu. Ayat haji banyaklah, haji asumah dan lain sebagainya. Kita bacanya. Nah, wiridan juga wiridan kan ada macam-macamnya. Kalau wiridan pengen jago, nah Ustaz Munir dah bagiannya. Nah, tanya dah dia dah. Pokoknya 40 sebelah nih. Ini 40 nih. Tapi Pak berantem mah belum pernah sih. Ya. Kalau urusan pelet, nah tanya ini. Ini Masya Allah, ini kawinnya 6 kali. Begini-begini juga rupanya kan nggak ganteng. Nggak ganteng sama yang di Cisoka tuh 12-12. Tahu nggak yang di Cisoka? Di mana? Solear. Tapi kawinnya 6 kali. Ini bukan gantengnya, peletnya. Masya Allah, luar biasa. Makanya saya bawa-bawa peletnya. Pokoknya kalau ente kesulitan, sini deh. Insya Allah, cuman mahal. Makanya saya nggak pasarin, dah mahal. Nah, kita baca pelet. Udah yang biasa dibaca sama santri aja. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aitum li sajid. Bacanya berapa ke semaunya ente dah. Cuman bacanya 7 malam. Semalam bacanya 1000. Oh, banyak amat ini. Enggak 1000. Nah, dapat 7 malam, coba tiupin.
Siapa yang disenengin siapa? Sarwiti. Rumahnya tiupin ke arah rumahnya, nah sambil pakai batu gini. Bismillahirrahmanirrahim. Sarwiti, batu jatuh, dia juga au. Munir. Ya Allah. Nah itu kalau yang jadi. Kalau nggak jadinya balik. Tenang-tenang saja perempuannya yang dipelet, malah tenang-tenang saja. Nah, Munirnya yang melet. Malah begini, wah ini kok ada apa ini, puisi amat ini. Ya Allah, jangan suka melet. Jangan, nggak bagus. Udah lebih baik kita baca wiridan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Nggak usah dipelet-pelet, Munir juga nggak dipelet, enggak. Ustaz Nawawi nggak pakai pelet-pelet. Adapun dia melet, emang dia mau orang hutan dulunya, hanya pakai pelet-pelet. Nah, inilah hasil dari jawaban di alam arwah pada saat ini. Saudara kita, tetangga kita, teman kita yang bernama Sony beserta istri akan melaksanakan ibadah haji, melaksanakan panggilan Allah dulu di alam arwah beserta rombongan, kepala rombongan Pak Haji Ilyas. Enggak sembarangan sekarang mah. Sekarang ini mah kan masih 6 tahun sebab Tubarsi Blasono daftarnya. Kalau yang daftar sekarang konon, kalau yang daftar sekarang menurut informasi 17 tahun. Betul nggak Yes? 17 tahun. 17 tahun daftar sekarang, 17 tahun kalau Pak Haji Arto sekarang daftar. Sekarang kan tadi saya tanya umurnya 78 tahun. Tambah sekarang 17 tahun. Nah, rasanya ke Mekahnya di alam barzah ya. Gak bisa ke Mekah. Masya Allah Karim. Yang jelas adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah panggilan gampang, nggak usah kaya, nggak usah gagah. Kalau udah panggilan gampang aja. Yang jelas kalau kita menjawab dulu di alam arwah, insya Allah walaupun bagaimana tetap akan melaksanakan panggilan. Apalagi kemudian kaya, gagah dan lain sebagainya. Nah inilah merealisasikan panggilan kita dulu di alam arwah. Berangkatlah ke tanah suci. Pada tahun 90 pertama saya naik haji dengan almarhum ayah saya, alhamdulillah berangkat 2 sosok manusia orang Bandung di Pondok Gede. Di Pondok Gede sekitar beberapa jam lagi, bukan beberapa jam, besok mau berangkat, kita nginep 1 malam. Sorenya dia mengundurkan diri, takut pergi ke Mekah. 2 sosok manusia orang Bandung, Masya Allah, takut dia bilang. Dia terus dinasihatin sama keluarganya, dinasihatin, tetap gak mau, saya takut aja. Ulang, nggak ada panggilan, dulunya nggak jawab dia. Dulunya nggak jawab. Ustaz Nawawi dulu jawab, belum sekarang. Insya Allah nanti. Wah katanya Ki nggak punya uang, gampang uang Nawawi. Nggak usah pakai uang-uang, yang penting dulu menjawab. Oh, lihat syariatnya kan dagang juga kagak, sawah juga nggak ada, uang juga nggak punya. Kalau dulu jawab, siapa tahu ada angin topan. Ya? Nah, dibawa nanti sama angin topan sampai ke Mekah. Wallahualam, jatuhnya bagaimana nggak tahu dah. Tapi panggilan Allah, ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang pertama wasiqal ladzina taqaw. Yang kedua ayat wa adzin fin nasi bil haji itu bisa digunakan untuk supaya kemajuan dagang, kemajuan pangkat. Kalau kita punya warung, kita punya jongkok, saya rada mundur ini, atau sepi sampai dagang sih masih, kita dagang masih bisa tidur.
Orang dagang di warung, nungguin dagangan masih bisa tidur, berarti bangkrut cuma dagang. Masih bisa tidur, bangkrut tuh berarti gak ada yang belanja. Nah, baca ayat ini. Wa adzin fil nasi bil, mulainya hari Rabu. Malam Rabu baca, nggak usah banyak-banyak, selama 7 malam, per malamnya 999. Aduh melulu, kasih wiridan aduh melulu, nggak pernah mantap, nggak pernah gitu. Kalau nggak bisa 999, kebanyakan 777. Masya Allah, ini kapan mau wiridannya tuh? Baca. Wa adzin fil nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli. Nah, diadu Kanjeng Nabi Abu Bakar Rasman Ali, Mas Abdul Qadir, sama guru-guru kita. Baca itu. Oh, bacanya sama di ini dia apa? Air putih. Terus satu malam tiupin. Besok malam lagi tiupin lagi. Besok malam 7 malam, baru disiram depan warung. Masya Allah. Coba dah. Ujiannya orang berduyun-duyun kayak orang ngepesan. Wow, kesulitan kita. Cari lagi tenaga, padang utang. Lebih bangkrut lagi. Enggak, aduh banyak nanti insya Allah. Nah ini ayat wa adzin fil nas. Wa adzin fil nas seru oleh Wahai Ibrahim. Manusia-manusia. Ya Tuhan, saya manusia akan berdatangan dengan berbagai tingkah manusia datang. Rijalan, jalan kaki, yang dekat-dekat jalan kaki. Wala kulli dhamir, naik onta yang kurus-kurus saking tawakalnya kepada Allah. Yatina min kulli fajin amid, berdatangan dari berbagai penjuru. Nah, dari panggilan Kanjeng Nabi Ibrahim tadi diambil hikmahnya. Kalau kita ngewarung, toko, jongkok, kita bacain ayat itu. Sama dengan orang yang mau pergi haji nanti. Wah, kapan aja dia pokoknya karena udah jadi satu kewajiban, tanpa pamrih, pokoknya mahal tinggal mahal. Walaupun bagaimana terus tidak lihat mahalnya, tapi lihat menggugurkan kewajibannya. Nah, nanti juga kita dagang jengkol sekintal, besoknya harus 2 kintal. Dagang jengkol karena banyak bener. Orang Selatan kan hobi banget jengkol. Makanya jengkol, kelihatan wajahnya wajah jengkol. Nah, ini nanti bisa tonan. Saya punya cerita sedikit di Garut. Murid mertua saya begitu pulang dari orang Cirebon, kebingungan dagang, ngajar nggak mungkin, akhirnya dagang kecil-kecilan susah, ambruk melulu. Nggak dagang kerupuk ambruk, dagang ini ambruk. Bilang lagi sama almarhum mertua saya, dikasih wiridan wa adzin fin nasi seperti tadi. Akhirnya terus dilaksanain dagangnya, dagang terasi Cirebon. Alhamdulillah pas ketika saya kawin sama anak mertua saya, dia ngasih souvenirnya itu terasi. Terasinya 1 truk. 1 truk emang bukan main-main. Jadi dia yang kirim dari Cirebon, bos terasi dia dari Cirebon ke Jakarta. Setiap harinya itu beberapa truk. Kaya tuh dagang terasi juga kalau truk kan begitu mah. Satu mantap itu mah. Ya Allah, ada yang nanya sama saya, kayak itu sih kalau dagang terasi, zakatnya terasi lagi, bau atuh. Cuma zakatnya terasi lagi, pantesan di fikih itu kalau kita dagang kain, zakatnya jangan kain. Taruhlah kalau masih kain kita bisa pakai. Dagang piring, zakatnya jangan piring. Jangan. Kalau kebetulan baju, kain, piring masih bisa. Ntar kalau dagangnya terasi, zakatnya terasi, mampus lu. Makanya nggak boleh, zakatnya tetap ada, harus disamaan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, inilah melaksanakan ibadah haji. Besok berangkat hari Sabtu. Kalau diberangkatkan di waktu makruh, jangan sholat sunnah safar. Pada subuh berangkat, jangan sholat sunnah safar. Pada asar berangkat, siapa saja jangan sholat sunnah safar.
baik yang mau ke Mekah ataupun mau kemana-mana. Misalnya kita ke Surabaya, ke Bandung, sekalipun ke Tangerang, sunnah kita sholat sunnah safar di waktu yang makruh jangan, kecuali di bukan waktu makruh. Nah, selain pada subuh atau zawal, pada asar dipersilakan. Insya Allah ini majamaah diberangkatkan ba'da zuhur, sebab diterima di Al-Amjadnya kita kira jam 2 menurut informasi, kalau nggak ada perubahan. Atau mau langsung dipersilahkan. Sholat sunnah safar bukan hanya untuk yang mau pergi haji aja, kita juga mau ke Tangerang sholat sunnah safar, mau ke Bandung, ke Jakarta, kemana aja. Abah mah abah dari Cilongok ke Doyong zaman dulu naik sado yang haji ya, naik sado tak ke Doyong lebaran. Nah, Delman, saya suka nungguin aja begini, apa sih sholat apa, kata saya. Oh, saya tanya di Delman, apa tadi sholat apa? Sunnah safar. Oh, ke Doyong sholat sunnah safar. Udah Doyong usoli sunnah tasawuf usolinya. Pakai bajunya sholat sunnah safar itu baju yang mau kita pakai pergi. Jadi jangan salin lagi. Mana kita yang mau pakai pergi, mau berangkat, itulah pakai usolli sunnatas safari rokataini Allah. Ntar yang kelihatan gajah, macan, taman safari. Orang bodoh kan begitu. Dikasih usolli sunnatas safari, Allah ada monyet. Jangan luas kalian. Ya Allah. Begitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berangkatlah nanti ke Pondok Gede bermalam 1 malam, besoknya insya Allah terbang. Nah, yang paling istimewa dari kepergian haji, dari pergi haji ini apa? Iman. Ente gak terasa. Nih, Kanjeng Nabi ngasih doanya luar biasa. Doa Kanjeng Nabi, Allahumma imanan bika wa tasdiqum bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kalau kurang dijabarkan, dilihat dari penjabaran ulama, biasa-biasa aja itu doa. Tapi ketika dilihat dari penjabaran ulama, nangis saya. Kita bisa nangis. Allahumma imanan bika, ya Allah, saya iman kepadamu ya Allah dengan iman yang sesungguhnya. Seakan-akan Allah bertanya, engkau iman kepadaku? Iman ya Allah. Allahumma imanan bika. Tanda imanmu apa? Tanda keimanan saya kepadamu ya Allah, apapun yang terjadi, jauh sepatan ke Mekah dengan iman, tidak peduli, saya akan berangkat. Imanan bika ya Allah. Allahumma imanan bika, dengan iman kepadamu ya Allah, saya tidak peduli. Padahal saya punya rumah yang segini luar biasa, tetapi rumah ini seakan tidak kelihatan ya Allah. Lebih besar iman yang ada, pemberianmu di dadaku ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah imanku. Saya ingin segera melihat Baitullah. Rumah saya akan tinggalkan. Allahumma imanan bika, dengan iman kepadamu rumah akan saya tinggalkan. Doa uraian ulama, Masya Allah. Saya punya anak ya Allah. Siapa yang tidak cinta kepada anak? Tetapi dengan lebih iman kepadamu, anak akan saya tinggalkan. Saya punya kendaraan, dengan iman kepadamu, kendaraan akan saya tinggalkan. Saya punya perusahaan ya Allah, tetapi dengan iman kepadamu, perusahaan akan saya tinggalkan. Lebih-lebih bangsa yang kayak gini, udah. Emang lagi adanya juga, saya emang nggak melu. Apa itu melu? Emang lagi ada juga, saya nggak senang, udah saya tinggalin aja. Nah ini kayak gini, potongan apa ini? Allah iman dan bika ya Allah, dengan iman kepadamu ya Allah. Jabatan saya titipkan, rumah saya tinggalkan, anak saya tinggalkan, kampung saya tinggalkan, perusahaan saya tinggalkan ya Allah.
teman saya, saudara saya tinggalkan. Hanya Allahumma imanan bika, dengan iman kepadamu ya Allah, tidak ada lain, hanya iman kepadamu. Wa tasdiqom bi kitabika, dengan saya membaca Al-Qur'anul Karim dan tertera di ayat Makkah, ayat Madinah, kemudian ayat-ayat tersebut menginstruksikan supaya melaksanakan ibadah haji. Wa tasdiqom bi kitabika,